Reporter Global melaporkan dari Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Kerugian asuransi Jiwasraya bukan tanggung jawab nasabah, tetapi merupakan kewajiban pemerintah untuk mengamankan pengembalian dana nasabah seutuhnya tanpa syarat apapun. Atau demo besar-besaran di seluruh Indonesia, karena kita nasabah ini dari Sabang sampai Merauke, 5,3 juta rakyat Indonesia terzolimi atas kasus opsi restrukturisasi Jiwasraya ini. Itu yang harus didengar sama Pak Jokowi. Total kerugian dari seluruh nasabah itu sampai berapa? 4,4 triliun. Kalaupun Jiwasraya sekarang ini mengklaim sudah 75% atau 80% yang sudah setuju restru, yang tidak setuju cuma segelintir orang, itu omong kosong. Karena yang setuju atas restru itu mereka setuju atas tekanan, setuju karena kebutuhan. Bayangkan seorang pensiunan yang bulanannya cuma 1 juta, dia ditahan bulanannya tidak dibayar sampai nasabah itu setuju sama restru. Jika dia setuju restru, bulanannya menjadi 600.000. Di sini ada Yadapen, itu guru-guru swasta seluruh Indonesia yang jumlahnya 9.200, bulanannya itu cuma 200.000 sampai 500.000 sebulan. Bayangkan mereka harus turun manfaatnya menjadi 40%, 45%. Oh, dari gaji itu ya Pak? Dari bulanannya, bulanan pensiunannya. Pensiunannya tadinya 500.000 harus turun menjadi 200.000. Turun 45% bulanannya. Garuda itu turunnya 72%, 78% bulanannya. Jadi bulanan kalau Garuda, kalau korporasi bulanan masih dibayar sampai bulan Mei. Kalau mereka tidak top up, Garuda harus top up 1,8 triliun. Kalau Garuda tidak top up, bulanannya menjadi 22%, hilang 78%-nya. Dan kalau tidak mau top up dan bulanan masih tetap berjalan seperti biasa, tidak mau turun menjadi 78% tadi, manfaatnya cuma dibayar sampai 5 tahun ke depan, tidak lagi seumur hidup, yang harusnya programnya seumur hidup. Seperti itu sih. Bu, pertemuan ini hadir ke Menko Polhukam apa, Bu? Kenapa? Pertemuannya, Bu, ini hari hasilnya. Hasilnya tadi disikapin baik, karena Pak Sekretaris Deputi juga ternyata keluarga korban juga dari nasabah. Jadi beliau lebih menyelami lah apa yang kita hadapin, yang kita rasakan. Seperti itu, beliau lebih merekomendasikan proses ini dibawa ke arah yang lebih baik di Kemen Perekonomian, seperti itu, supaya nanti inline dari bantuan di sini maupun Menteri Perekonomian untuk bisa mencarikan solusi yang terbaik buat kita. Seluruh pensiunan BUMN, ya. Dalam hal ini bahwasannya para pensiunan BUMN belum pernah menyetujui apa yang disampaikan oleh Jiwasraya. Artinya Jiwasraya telah melakukan pembohongan publik, ya. Bahwasannya dia gembar-gembor kami sudah menyetujui, kami belum pernah menyetujui itu, belum pernah menyetujui. Kemudian kedua, yang sangat penting adalah kenapa yang dikejar hanya Jiwasraya saja? Kenapa tidak dikejar regulator? Dalam hal ini OJK. Kemana OJK? Ya, kemana OJK? Sampai bertahun-tahun mengalami kerugian itu sebagai regulator diam saja. Nah, ini sebetulnya media bisa menanyakan kepada OJK, ya. Produk yang namanya anuitas, ya, yang sudah sekian puluh tahun berjalan, tiba-tiba dikatakan bahwasannya dihentikan, yang tadi disampaikan oleh Ibu Ana, Pak Hendra. Terakhir yang dibuat sama Jiwasraya kemarin pada saat di KSP, kita dimediasi. Jiwasraya, wakilnya sekper dari perusahaan dari Jiwasraya, Pak Kompiang Wibisono, menyampaikan bahwa pensiunan tetap dibayarkan, tidak dihentikan. Yang kedua, pembayaran yang di bawah 100 juta tetap dibayarkan. Itu
state di media yang ada di KSP yang sudah mengeluarkan beritanya. Nasabah baca semua itu dan nasabah beramai-ramai mendatangi Jiwasraya seluruh Indonesia untuk mengklaim apa yang disampaikan oleh Sekper Jiwasraya, dan itu nothing, bohong besar, tidak ada. Itu Teladanan kepatuhan akan aturan hukum, mengingat negara kita adalah negara hukum asasnya ceritanya. Oleh karena itu, mulai dari presiden selaku pimpinan negara tertinggi sampai dengan rakyat tentunya harus menghormati, mematuhi aturan hukum. Dalam hal ini adalah undang-undang yang berlaku, antara lain adalah polis, karena polis adalah perikatan antara asuransi Jiwasraya dengan para pemegang polis. Untuk itu kita meminta supaya nasabah pemegang polis tidak menjadi resah dan kisruh menimbulkan onar di berbagai wilayah Indonesia. Kita minta negara benar-benar hadir, sebagaimana Kementerian Politik Hukum dan Keamanan pernah mewakili pemerintah mengeluarkan statement mengambil alih atau bertanggung jawab atas masalah Asabri. Kita minta keadilan. Pemerintah atau negara juga bisa bersikap equal dalam masalah Jiwasraya, karena Jiwasraya adalah sama-sama dimiliki oleh negara, 100% sahamnya dimiliki oleh negara.